Alhamdulillah, mudah-mudahan bacaan sholawat yang kita aturkan secara khusus kepada baginda Rasulullah SAW ini berubah atau Allah ganti dengan kebaikan sebagaimana janjinya ketika kita bersolawat sekali kepada Rasulullah SAW, maka Allah dan Rasulnya akan mengembalikan itu dalam bentuk 10 kali sholawat. Mudah-mudahan 10 kali bacaan sholawat yang dihaturkan kembali oleh Allah dan Rasulnya berubah menjadi kebaikan-kebaikan bagi kehidupan kita sekalian, baik di tingkat keluarga kecil maupun keluarga besar, di lingkungan perumahan Bojogede Green Garden maupun Perintis Waringin Regency. Sebelum kita bahas pada tema intinya, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu sekalian, istilah tauhid ini sudah mulai diperkenalkan secara luas di banyak tempat, di tempat kerja, di tempat makan, di restoran, di mall, dan sebagainya. Istilah tauhid banyak dipajang di spanduk-spanduk. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan istilah tauhid itu? Ada yang ingin berbagi cerita atau pemahamannya mengenai tauhid ini? Pak Haji, ada yang ingin sampaikan? Pak Haji Nasution, ada yang ingin disampaikan? Pak Wakil Ketua RT, ada yang ingin disampaikan? Ibu-ibu ada? Oke, kalau belum ada, mari kita belajar bersama-sama. Kata tauhid ini dalam bahasa Arab, akal katanya berasal dari kata rahiba yarhabu. Artinya usaha untuk mendapatkan kelapangan hati dalam menyambut sesuatu yang akan datang kepada kita. Orang yang lapang hatinya itu mendapatkan istilah marhaban. Kalau kemudian dalam usaha itu ada kesungguhan yang ingin kita tampakkan, terlebih lagi ketika disandingkan dengan kata tauhid Ramadan, maka akar katanya berubah. Jadi huruf yang kedua ditambahi tasydid untuk menegaskan bahwa usaha yang dilakukan benar-benar menunjukkan bahwa kita ingin sekali untuk mendapatkan sesuatu yang akan datang kepada kita. Maka akar katanya berubah menjadi rahaba yurahibu, dalam kata bendanya menjadi tarhiban. Rahaba yurahibu tarhiban. Dengan perkataan lain, kalau istilah tarhib disandingkan dengan istilah Ramadan, maka bisa kita definisikan sebagai usaha sungguh-sungguh kita untuk melapangkan hati guna menyambut hadirnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Terkesan sepele karena Pak Haji Nasution lahir tahun berapa? Masih baru ya, 17 tahun yang lalu beliau lahir. Pak Haris baru 9 tahun yang lalu. Artinya kita seringkali berjumpa dengan Ramadan tiap tahunnya, sehingga terkadang kita menganggap sepele datangnya bulan suci Ramadan. Padahal dengan menyandingkan kata tauhid dan Ramadan ini diperlukan ikhtiar atau usaha ekstra agar hati kita lapang, sehingga saat melakoni berbagai ritual ibadah maupun kegiatan sosial selama Ramadan, maka nilainya akan jauh lebih dasar dan bisa terus dipraktekkan sekalipun Ramadan telah meninggalkan kita semua. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, setelah kita memahami istilah tauhid dan istilah Ramadan itu sendiri, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian yang pegang handphone, dibuka handphonenya. Tolong aplikasi Al-Qur'annya dibuka, dan mari kita sama-sama membaca surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 187. Mari dibuka terlebih dahulu ayat Qur'annya. Yang bawa Quran, aplikasi Quran dalam handphone atau ingin pegang Al-Quran, silakan, di depan ada mushaf jika diperlukan.
ayat 183 dari surah Al-Baqarah, surat yang kedua. Oke, bila sudah, mari kita baca secara bergantian. Saya akan mulai terlebih dahulu untuk kemudian Bapak dan Ibu mengikutinya. Tentu tidak harus sama suaranya, tapi harus sama kaidah tajwid dan makharijul hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Masih malu-malu? Lebih kencang lagi bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sudah lebih semangat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Mari. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang kedua 184, ayyaman ma'dudat. Silakan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Silakan. Kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Silakan. Gimana? Nah, kan dipancing ayat berikutnya langsung bingung. Alhamdulillah, artinya masih tersadarkan. Kita ulang ayat yang 184. Ayyaman ma'dudat. Silakan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Alhamdulillah, kita cukupkan baca ayatnya sampai ayat 184 terlebih dahulu. Pada kedua ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan perintah baru. Kalau bahasa Shopee-nya, untuk order barang baru. Bentuknya apa? Perintah untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan selama berapa hari Bapak Ibu sekalian? 30 hari. Ada yang 30 hari. Kalau 29 hari dianggap sudah tampak hilangnya, maka dicukupkan 29 hari. Kalau tidak tampak pada 29 hari hilangnya, maka harus dilanjutkan puasanya menjadi 30 hari. Oleh karena itu, Al-Quran menggunakan istilah pada ayat 144, ayyaman ma'dudat. Hari-hari untuk berpuasa telah ditentukan kadarnya.
tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jangan karena saking semangatnya puasa Ramadan diteruskan sampai bulan Dzulhijjah. Ada yang begitu Bapak Ibu sekalian? Saya dengar Pak Haji Nasution begitu di rumah. Jadi meskipun puasa Ramadan sudah lewat, beliau masih terus berpuasa. Tapi niatnya puasa sunnah, bukan puasa Ramadan. Alhamdulillah dengan kebiasaan beliau berpuasa, hari ini usianya nampak 17 tahun lebih muda. Mudah-mudahan beliau terus sehat dan bisa membersamai kita untuk melaksanakan berbagai ibadah di Masjid Rizqon Hasanah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan pertama perintah berpuasa adalah bertakwa. Tapi sebelum kita bahas mengenai tujuan yang pertama ini, saya ingin memberikan informasi berharga. Apa itu informasinya? Bapak Ibu ingin tahu atau biasa-biasa saja? Kalau biasa-biasa saja tidak akan saya sampaikan. Ingin tahu sekali atau ingin tahu banget? Ibu istrinya Mas Majimat ingin tahu sekali atau ingin tahu biasa saja? Oke. Di dalam Al-Quran ada berapa juz Bapak Ibu sekalian? 31, 30 juz. Ada berapa surat? 114 surat. Ada berapa ayat? Nah, ada yang menyebutkan 6.666 ayat. Ada yang kurang dari itu karena tidak memasukkan bismillah sebagai bagian dari awal surat. Silakan dihitung sendiri, dikurangi 114. Rahasia yang ingin saya sampaikan adalah tujuan pertama diperintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa adalah membentuk karakter seorang muslim atau mukmin dan mukminat yang bertakwa. Di dalam Al-Quran, istilah takwa disebut sebanyak 240 kali. Percaya atau tidak, nanti silakan dihitung ketika kembali ke rumah. Disebut sebanyak 240 kali. Penyebutan sebanyak ini Allah bagi pengaturannya atau desainnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, takwa ini dihubungkan dengan kegiatan yang berkaitan langsung dengan jasmani kita. Desain takwa yang kedua diatur atau didesain oleh Allah untuk melatih akal budi atau intelektualitas kita, akal pikiran kita. Desain yang ketiga dan penyebutan kata takwa sebanyak 240 kali di dalam Al-Quran ini didesain untuk membimbing kita berkenaan dengan pengembangan jiwa atau spiritualitas kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian bisa lihat, ada 12 bulan dalam kalender Hijriah. Apa yang pertama Bapak Ibu sekalian? Muharram, yang kedua Safar, yang ketiga Rabiul, yang keempat Rabiul Akhir, sebagian menyebutnya Rabiul Tsani, yang kelima Jumadil Awal, yang keenam Jumadil Akhir, yang ketujuh Rajab, yang kedelapan Sya'ban atau Ruwah kata Pak Rahmat, yang kesembilan Ramadan, yang ke-10 Syawal, 2 yang terakhir Dzulqa'dah dulu, baru Dzulhijjah. Selama 11 bulan sebelumnya kita banyak disibukkan dengan urusan kantor, dengan urusan rumah tangga, sehingga waktu yang kita alokasikan untuk pengembangan jiwa atau spiritualitas kita terbilang amat sangat sedikit, untuk tidak menyebut minimalis. Kita datang ke masjid, sholat zuhur 5-10 menit pulang, sholat asar 5-10 menit selesai. Hitungan ibadahnya terbilang amat sangat pendek waktunya. Ketika Ramadan, semua ini berubah. Sebelum subuh kita diharuskan bangun untuk melakukan sahur. Tapi biasanya ibu-ibu tidak mau sahur mulai awal puasa sampai dengan akhir puasa. Saya tidak tahu bisa puaskan puasanya. Setelah sahur,
kita memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam, membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya sembari menunggu masuknya waktu sholat subuh. Setelah sholat subuh kita lakukan secara berjamaah di masjid. Bahkan di sini Bapak Ibu sekalian saya ceritakan jamaahnya sampai keluar-keluar, saking penuhnya di dalam. Apalagi dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan tanggal 10 atau paling banter 15 Ramadan. Setelah tanggal 15 Ramadan jamaahnya mulai bergeser, tidak lagi di luar tapi pindah ke dalam yang ada AC-nya. Sebagian di Cibinong City Mall, sebagian di Tembok City, sebagian lagi di Botani Square. Saya tidak tahu berapa rakaat tarawih di sana karena waktunya bisa lebih panjang. Dari sebelum maghrib dilanjutkan buka puasa, tarawih sampai jam 10 tutup toko. Setelah apalagi kalau kemudian masuk masa shopping sale-nya. Yang ketawa biasanya punya kebiasaan ini setelah 15 Ramadan. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini sekalipun kita berpindah masjidnya dari Masjid Rizwan Hasan di masjid yang ada di mall-mall tersebut, kita juga tetap konsisten atau istiqomah untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih. Pilihannya ada banyak, Bapak Ibu sekalian, tidak perlu khawatir, bisa melaksanakan dalam 11 rakaat dengan witirnya, bisa 23 rakaat. Kalau masih penasaran, belum capek, bisa sampai dengan 36 rakaat. Jadi dipersilakan. Kita tidak perlu berdebat soal itu, laksanakan dengan ikhlas dan tulus. Insya Allah, Allah mengganti semua kecapean yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian, jadi ketakwaan pertama yang menjadi tujuan puasa Ramadan adalah ketakwaan yang sifatnya personal. Sebelum subuh kita minta sahur, kemudian kita lakukan ibadah sholat tahajud, zikir, baca Quran, sholat subuh, dan seterusnya, asar, maghrib, isya, dan subuh, itu dalam rangka melatih diri kita pribadi untuk pertama berdisiplin. Jadi secara jasmani, kita diminta untuk berdisiplin, melaksanakan ibadah, atau menjalani ritual yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya kemudian, apakah cukup kalau kemudian tujuan puasa yang pertama ini, yakni menjadi pribadi yang bertakwa, telah kita capai? Nah, ayat berikutnya itu menjelaskan tujuan disyariatkannya puasa Ramadan kepada umat muslim di seluruh dunia. Mari kita buka ayat ke-185 dari surah Al-Baqarah, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Mari Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Lanjutkan ayat ke-186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dari dua ayat ini, dengan penjelasan dari dua ayat sebelumnya, kita masuk tujuan puasa yang kedua, yakni membentuk pribadi muslim yang tidak hanya memiliki tingkat ketakwaan personal atau tingkat ketakwaan yang
sifatnya pribadi saja, tapi juga kita didorong untuk memiliki ketakwaan yang sifatnya sosial. Di dalam dua ayat yang barusan kita baca, ayat 185 dan 186, ada potongan ayat yang berbunyi, kalau Anda dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan, Allah memberikan kemudahan. Sebagai contoh misalnya, ketika Pak Rahmat pulang kampung Sukabumi, karena saking jauhnya perjalanan, beliau memutuskan untuk berbuka puasa terlebih dahulu. Duhur misalnya, ada duhur dikira ada maghrib, puasa duluan, buka puasa dulu. Karena merasa sudah tidak kuat, dan ini diperbolehkan, dan sebagai konsekuensinya Pak Rahmat harus menggantinya di hari yang lain. Pun demikian untuk ibu-ibu yang tengah hamil, menyusui, khawatir akan kondisi dirinya dan bayinya, maka Allah memberikan kemudahan. Dalam konteks ini ingin saya sampaikan bahwa tujuan puasa Ramadan selain tadi membentuk pribadi yang bertakwa, tapi juga menuntun kita pribadi-pribadi ini untuk membentuk komunitas atau masyarakat yang juga bertakwa. Bagaimana tuntunan Islam terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan ini? Apabila larangan yang dilanggar, kemudian ada penggantinya atau kafarahnya, di antaranya bentuknya adalah memberi makan kepada fakir miskin. Betapa luar biasanya Islam dengan ajaran puasa Ramadan ini, bahwa kita tidak hanya dituntut untuk mulia secara pribadi, tapi juga harus mulia secara sosial. Setelah puasa, sebelum Idul Fitri, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginfakkan sebagian harta kita dalam bentuk mengeluarkan zakat fitrah. Ada yang setiap harinya mengonsumsi beras seharga Rp12.000, ada yang mengonsumsi beras seharga Rp10.000, dan seterusnya. Jadi berbekal dari beras yang kita konsumsi setiap hari, maka sebesar itu pula nominal yang kita keluarkan, tinggal kemudian dikalikan 2,5 kilogram. Ada yang kemudian menggunakan takaran 3 kilogram untuk melebihkan dan mendapatkan keutamaan dari pelaksanaan perintah pengeluaran zakat fitrah di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah tujuan yang pertama, tujuan yang kedua, tujuan yang terakhir itu ada pada ayat ke-187. Mari kita baca sama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Silakan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa ankum. Mari. Kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Saya nggak kedengeran suara Pak Ganjar. Coba dibaca sisa ayatmu.
Sisa ayatnya 187. Summa atimmus 187. Potongan ayat terakhir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Summa Summa atimmus siyama ila al-layl wa la tubashirunna wa antum عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Shadaqallahu azim wa shadaqa Rasulul Karim. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ganjar sudah membantu membacakan potongan ayat terakhir dari ayat ke-187 yang mengingatkan kita kepada tujuan puasa Ramadan yang ketiga atau yang terakhir. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Tujuan dilaksanakannya puasa Ramadan setelah pribadi kita lebih bertakwa, kemudian secara sosial kita juga menjadi lebih bertakwa, ditandai misalnya dengan kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Maka yang terakhir adalah kita diminta untuk menjadi pribadi yang bertakwa sekaligus mudah bersyukur atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita seringkali beranggapan bahwa harta yang melimpah adalah rezeki yang paling penting di mata Allah. Kita seringkali berpikir bahwa rumah besar, sawah yang luas, kita anggap sebagai rezeki yang paling besar di mata Allah. Padahal semua itu adalah instrumen saja kepada kita semua, agar dengan instrumen-instrumen itu yang diberikan kepada kita semua, kita bisa menjadi lebih bersyukur atas berbagai karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Pertanyaannya, bagaimana bentuk syukur yang bisa kita lakukan? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 201, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka madza yunfiqun. Jadi orang kafir, orang muslim bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kepada siapa kami sebaiknya menginfakkan harta yang dititipkan oleh Allah kepada kami selaku umat Rasulullah SAW?" Jawaban Allah dalam ayat ke-201 surah Al-Baqarah ini, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil. Jadi pertama-tama yang harus kita pastikan sebagai penerima infak atas harta yang dikaruniakan Allah kepada kita semua adalah orang-orang tua kita. Maka bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian yang masih memiliki orang tua, jangan sungkan-sungkan untuk memastikan bahwa tidak ada kekurangan suatu apapun bagi kedua orang tua kita selama melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Bagi yang berkesempatan untuk pulang, bersegeralah sampaikan dan minta permohonan maaf dari kedua orang tua apabila ada salah dan khilaf selama 11 bulan sebelumnya. Yang kedua, siapa yang berhak untuk menerima infak dari harta yang dikaruniakan Allah kepada kita? Yang kedua adalah al-aqrabin, kerabat dekat kita, saudara kandung kita. Tengok kiri kanan yang tinggalnya jauh, di telepon, apakah ada kekurangan, apakah yang bisa dibantu,
dan seterusnya dan seterusnya. Setelah kerabat dekat selesai, orang tua sudah selesai kita berikan haknya, maka golongan ketiga adalah wal yatama, anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Karena kita berada di lingkungan Masjid Rizqon Hasanah yang berada di Desa Kedung Muhaimin, sebagaimana sudah rutin dilaksanakan oleh pengurus DKM Rizqon Hasanah dan panitia Ramadan. Harapannya tahun ini zakat fitrah yang dikumpulkan itu juga dikembalikan secara langsung kepada para yatim dan duafa yang ada di lingkungan Masjid Rizqon Hasanah. Rizqon Hasanah ada dua asal jamaahnya. Yang pertama ada di perumahan Bojogede Green Garden, RW berapa Pak Wakil Ketua RW Pak Haris? RW 3, ada 6 RT di dalamnya. Kemudian di PWR ada RW 12. Ada berapa RT Bu di dalamnya untuk di PWR? Yang di PWR bisa berikan informasi, ada berapa RT di PWR? Ada 15 RT, 1 RW. Jadi tinggal dipastikan datanya terkumpul sehingga nantinya saat pembagian zakat fitrah maka pelaksanaan jauh lebih mudah dan tuntunan Al-Quran ini sudah kita selesaikan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Golongan yang terakhir adalah Ibnu Sabil, orang yang memiliki kesulitan namun memiliki perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat golongan inilah yang memiliki hak paling utama atas karunia harta yang dimiliki oleh tiap kita semua yang ada di lingkungan Masjid Rizqon Hasanah. Jadi setelah kita menjadi pribadi yang bertakwa, kemudian secara sosial kita berupaya keras untuk menjadikan masyarakat kita masyarakat yang juga bertakwa. Yang ketiga, kita diminta untuk bersyukur. Nah, dengan ketiga tujuan puasa Ramadan inilah harapannya ketika kita memasuki malam Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu akar katanya dari ada yang idu, artinya kembali. Fitri artinya suci, artinya Allah kembalikan kita semua setelah melaksanakan rangkaian ibadah dan ritual selama bulan suci Ramadan, layaknya bayi yang baru dilahirkan, terbebas dari semua dosa dengan harapan bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai kemudian dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Berbarengan dari itu juga kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemuan kita dengan bulan suci Ramadan yang tinggal hitungan hari. Kenapa ini penting untuk saya sampaikan? Karena hari-hari ini di banyak media sosial, di televisi, radio dan sebagainya, banyak orang yang berharap bertemu Ramadan, tapi semalam ada kejadian, misalnya saya baca kendaraan anak muda baru pulang dari kantor menabrak gerobak bakso, meninggal di tempat. Kita berharap aktivitas yang kita lakukan di sisa hari bulan Sya'ban ini Allah berikan kemudahan, keselamatan dan kenyamanan dalam melakoninya sehingga kita senantiasa sehat dan kuat untuk kembali menyambut bulan suci Ramadan dan melaksanakan rangkaian ritual ibadah yang ada di dalamnya dengan harapan tidak hanya menjadi pribadi yang bertakwa, tapi juga menjadi bagian dari masyarakat yang juga bertakwa sekaligus memiliki rasa syukur yang tinggi atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mungkin nanti Pak Hussein bisa memimpin karena ini momen yang sangat baik tapi Ramadan, usaha untuk melapangkan hati. Salah satu bentuknya adalah kita perlu bermaaf-maafan satu sama lain. Mudah-mudahan dengan saling bermaafan hati kita menjadi lapang dan menyambut bulan suci Ramadan jauh lebih bergembira karena tidak ada beban di antara kita semua, baik kepada tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, saudara dan seterusnya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.